saya jangan kaya aja. Nanti Amr bertanggung jawabannya nanti berat. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah merupakan memang keharusan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adabku, kata Allah, yaitu berat. Adab itu ta'ala pada hari akhirat nanti adalah tentang nikmat yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan, mengingatkan kepada kita, tentunya mungkin kita hafal semua ini ayat, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang nikmat-nikmat. Jadi kalau kita lihat para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, beliau banyak mencontohkan tentang nikmat-nikmat. Jadi nikmat yang kecil-kecil beliau sebutkan. Di antaranya yang disebutkan, Sa'id bin Jubair mengatakan, hatta an surbatil asal, sampai minum madu itu adalah merupakan nikmat yang nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, an kulli laddatin min laddatid dunya. Jadi setiap kelezatan, setiap kenikmatan dari kelezatan-kelezatan dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan, yang ditanyakan itu yaitu an-naimu, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan dan juga pendengaran, penglihatan. Jadi kalau kita lihat diri kita lihat diri kita ini, kita antara kita sakit dengan sehat, banyak sehatnya. Dan pendengaran kita alhamdulillah masih bagus, dan juga penglihatan kita juga masih bagus. Dan itu juga nanti kenikmatan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita gunakan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seandainya kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali dan tidak bisa kita menghitungnya. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sedangkan tadi yang disebutkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in, begitu banyak nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi harta yang kita miliki. Ada seorang sahabat yang datang, seorang tabi'in yang datang kepada sahabat. Mereka mengatakan, bukankah kita ini orang fakir? Terus ditanya kembali oleh sahabat itu, apakah memiliki tempat tinggal, memiliki istri, berarti engkau termasuk orang yang kaya. Kaya, yaitu tempat tinggal yang dimiliki walaupun sederhana itu termasuk orang yang sudah punya. Dan begitu juga istri, tempat dia kembali. Bahkan dia mengatakan, saya punya pembantu. Kalau gitu kamu ada seorang raja.
seorang raja. Ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah SWT berikan. Nah, nanti ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dan bahkan ada yang mengatakan air yang kita yaitu makan malam dan makan siang itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, bagaimana seandainya nikmat yang besar Allah SWT yang berikan kepada kita? Ya mungkin kita hanya menganggap nikmat, mungkin yang kecil-kecil ini kita tidak anggap sebagai nikmat, tapi kebanyakan orang yang menjadikan nikmat itu, yang mereka anggap nikmat, yang baru terasa nikmatnya adalah ya ketika mereka punya rumah besar, punya kebun yang sangat luas, dan juga kendaraan yang sangat bagus, yang mewah. Ini merupakan yang mereka anggap nikmat. Nah ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu sangat berat, ya sangat berat. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dalam hadis Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim bahwasanya orang fakir dari kalangan muhajirin itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kayanya. Dari kalangan muhajirin. Kita berbicara, Rasulullah SAW ini berbicara dari kalangan muhajirin. Sahabat yang dulu ditindas di Makkah untuk mempertahankan imannya, kemudian hijrah. Muhajirin. Mereka berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah untuk mempertahankan iman. Berarti kualitas iman mereka sangat tinggi. Jadi orang miskinnya dulu lebih masuk surga 40 tahun baru orang kayanya. Ini 40 tahun. Ya. Di kalangan orang muhajirin. Nah, kalau kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan orang yang kualitasnya imannya kita sama dengan para sahabat, mungkin tidak, apalagi sama orang muhajirin, ya. Kalau sahabatnya tidak, apalagi orang muhajirin. Jadi kalangan muhajirin aja bedanya 40 tahun antara orang fakirnya, orang miskin. Ya mungkin di sinilah rahasia Allah Subhanahu wa taala kenapa orang satu hal yang sangat berat. Ya, merupakan satu hal yang sangat berat. Berarti kalau mungkin kita pikir ya saya jangan kaya aja. Ya, nanti abar pertanggungjawabannya nanti berat. Ya, tidak mengapa. Ya, kaum muslimin bisa dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang banyak hartanya, tetapi penggunaan hartanya itu kembali kepada pribadinya. Apakah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk sarana membuat dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan umroh ataupun haji menggunakan harta. Ya, kita ingin bersedekah dengan sebaik membangun masjid agar Allah Subhanahu wa taala membikinkan kita rumah di surga, itu perlu dana juga. Ya. Maka tidak mengapa seandainya orang yang memiliki harta yang banyak ini, ya, bagi kaum muslim tidak mengapa, tapi dengan catatan adalah dia orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sal ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang kaya bagi siapa yang bertakwa. Ya, jadi ya mungkin ya, kita bisa mencontoh kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi keluasan harta kepada kita mungkin khawatir tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan satu-satu ditanyakan, yang mana kita belanjakan itu akan ditanya. Karena itu ada dalam hadis Rasulullah SAW, ya tidak bergeser langkah seseorang itu di pada hari kiamat sehingga ditanya tentang salah satu di antaranya dari 4 pertanyaan, ataupun dalam riwayat yang dikatakan 3. Salah satu di antaranya adalah harta yang dia dapatkan dari mana dan dibelanjakan kemana. Tapi ini tidak mengapa bagi orang yang bertakwa. La ba'sa al-ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang kaya bagi orang yang bertakwa. Ya contohnya mungkin saya Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan. Mereka adalah orang konglomerat dari kalangan para sahabat. Bahkan mereka tapi walaupun dijamin masuk surga, mereka ya tetap memiliki kekhawatiran.
rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kita ini yang tidak ada jaminan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana diri kita ini agar selamat dari hisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita syukuri dan kita berikan ya, nikmat itu semua untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis Rasulullah SAW juga mengatakan ketika kita makan dan minum, Allah itu tidak murka kepada kita kalau kita yaitu mengucapkan hamdalah, kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka ini adalah merupakan salah satu yang paling ringan kita mensyukuri nikmat agar nikmat tersebut yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak dimurkai ataupun kita menjalani hisab dengan yang sangat berat ataupun pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ringan. Nah, salah satu doa yang dilantunkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, yaitu pertanggungjawaban nikmat yang telah dia manfaatkan, yang telah kita manfaatkan itu dihisab dengan seringan-ringannya. Baik, ya, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Allah Ta'ala bersama. Setelah aku dengan hisab yang ringan, yaitu pertanggungjawaban nikmat yang telah dia manfaatkan, yang telah kita manfaatkan itu dihisab dengan seringan-ringannya. Allah